Halo, sobat semuanya. Mungkin sobat semua telah mengetahui Sungai Amazon. Mengapa Sungai Amazon banyak menciptakan monsters? Tapi sebelum menonton video ini, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Lembah Amazon seperti penjara semua hewan paling berbahaya, yang telah menciptakan pembunuh dan monster selama lebih dari 60 juta tahun, dan inilah bukti betapa berbahayanya tempat ini. Mungkin menurutmu, mereka tidak terlihat sangat mengancam, itu karena kamu tidak tahu lembah Amazon sesungguhnya. Dilansir dari portal Sulut mengapa Sungai Amazon menciptakan monster mengerikan. Misalnya anaconda mampu menelan aligator utuh atau seorang manusia. Sekarang bayangkan, apa yang bisa dilakukan monster yang jauh lebih besar jutaan tahun yang lalu, setelah meteorit itu menghantam bumi. Ini jenis ular yang hidup sekitar 60 hingga 58 juta tahun lalu, pasca kepunahan massal dinosaurus, bersamaan dengan munculnya kura-kura dan buaya purba. Saat itu terjadi kekosongan di puncak rantai makanan, dan di Titanoboa inilah yang mengisinya. Satu-satunya spesies dalam jenis ini adalah Titanoboa cerjonensis, ular terbesar yang pernah ditemui para ilmuwan. Ia memperkirakan cerjonensis memiliki panjang 15 m dengan berat 1 ton lebih dan lebarnya mencapai lebih dari 1 meter. Fosil Titanoboa ini ditemukan di tambang batubara Kolombia Utara tahun 2009, dalam kondisi hampir utuh. Jika ular lain membunuh mangsa dengan taring dan racun, maka ular raksasa purba yang hidup di belantara Amerika Selatan ini menaklukkan musuh dengan memanfaatkan bobotnya yang mencapai 1 ton lebih. Ia menyerang secepat kilat kemudian menghancurkan, meremukkan dan menindas tubuh mangsa hingga mati sebelum menelannya. Titanoboa sama sekali tidak memiliki padanan dalam hal ukuran, bahkan mampu memangsa buaya dewasa, atau bahkan tidak dapat memperkirakan berapa banyak ikan yang dibutuhkan oleh raksasa seperti itu dalam menu makanannya. Masih banyak makhluk di lembah Amazon, jutaan spesies serangga, ribuan burung ikan, ratusan mamalia amfibi, reptil dan masih banyak hewan yang mematikan lainnya. Ada sekitar 100 spesies katak berbisa di hutan Amazon, beberapa di antaranya bisa membunuh manusia dengan sekali sentuh, kemudian ada juga buaya, belut listrik, piranha, ular berbisa kelelawar vampir dan kamu juga dapat menemukan laba-laba paling berbisa di dunia. Di lembah Amazon juga ada semut peluru. Sengatan semut peluru rasa sakitnya akan menjalar ke seluruh tubuh manusia, badan terasa gemetar, berkeringat, dan detak jantung meningkat. Kekuatan gigitan semut peluru mencapai 30 kali lebih menyakitkan dari sengatan lebah, dan sanggup membunuh orang dewasa. Hutan Amazon menyimpan rahasia tersembunyi yang mengerikan, termasuk di dalamnya terdapat makhluk-makhluk yang membahayakan kehidupan manusia. Jeremy Way, seorang petualang asal Inggris, mencoba menguji adrenalinnya, berada di belantara hutan Sungai Amazon. Jeremy bersama timnya rupanya berhasil menemukan sesuatu di dasar Sungai Amazon. Dengan suasana kedalaman hutan yang gelap dan mencekam, Jeremy memberanikan diri menyelam ke air keruh Sungai Amazon, masuk beberapa meter ke dasar sungai misterius tersebut, dan akhirnya sesuatu yang mencengangkan terjadi. Ia bertemu dengan monster Amazon. Monster itu adalah seekor ular anaconda berukuran besar yang tidur pulas, terdiam di dasar sungai. Anaconda dengan panjang sekitar 6,7 meter ini bahkan diduga telah membunuh seorang pria. Menurut cerita suku asli di pedalaman Amazon sungguh mengerikan. Ukuran anaconda mencapai panjang 40 meter dengan diameter 80 cm dan berat 40 ton, dan ilmuwan zoologi percaya akan cerita itu. Bahkan ular berukuran raksasa ini masih ada dan bersembunyi dari peradaban. Selain anaconda di Sungai Amazon, hidup banyak sekali hewan-hewan mengerikan, sebut saja ikan predator piranha. Ikan ini sebenarnya memiliki beberapa jenis, namun dari sekian banyak jenis yang ada, ikan piranha merah lah yang menjadi momok paling menakutkan bagi manusia. Meskipun kalau di film fiksi kita sering disuguhkan dengan kebuasan ikan piranha merah, namun nyatanya piranha ini lebih tertarik untuk memburu sesama ikan dan juga serangga air. Apakah ikan ini bisa memakan manusia? Mungkin kalaupun memang dia menyerang makhluk yang lebih besar, biasanya makhluk tersebut sudah terluka parah sehingga tinggal dihabisin sama mereka.
Ikan piranha dalam kondisi tersudut, mereka biasanya tidak segan-segan menyerang manusia dan makhluk lain yang lebih besar. Biasanya piranha menyerang penyelam jika tinggi muka air menurun, mangsa menipis atau jika ada yang mengganggu telur mereka yang dikubur di dasar sungai. Selain ikan piranha ada juga ikan paku. Ikan paku merupakan ikan omnivora atau pemakan segalanya, namun ikan ini sangat menyukai buah dan kacang dengan gigi yang menyerupai gigi manusia. Seringkali ikan ini salah mengartikan alat vital pria sebagai salah satu sumber makanan, bahkan beberapa kasus pria tewas karena alat vitalnya digigit oleh ikan paku. Di Sungai Amazon, bisa ditemui beberapa spesies ikan berbahaya, termasuk ikan payara, giginya yang tajam seperti vampir. Ikan predator ini merupakan lawan utama dari ikan piranha, dapat bertumbuh sampai dengan 1,2 meter dilengkapi dengan 2 gigi tajam dengan panjang 15 cm yang biasa digunakan sebagai senjata utama untuk membunuh mangsanya. Mengapa Sungai Amazon menciptakan monster mengerikan? Sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Segala sesuatu yang diciptakan baik di langit maupun di bumi pasti ada tujuan dan hikmahnya, tidaklah semata-mata karena hanya suka-suka saja dan tidak ada suatu makhluk hidup yang diciptakan sia-sia. Inilah tujuan penciptaan. Sungai Amazon menawarkan habitat yang sangat beragam. Selain memiliki predator puncak, habitat itu juga menawarkan makanan yang berlimpah dan bukan hal yang mustahil jika sungai ini melahirkan monster-monster yang menakutkan. Monster Sungai Amazon ini mewarisi sifat nenek moyang mereka, yang ganas dan berbahaya. Walaupun sampai saat ini banyak yang tidak mempercayai teori evolusi, mulai dari zaman purba puluhan ribu tahun yang lalu hingga bumi modern saat ini, namun kenyataannya telah banyak hewan-hewan yang punah akibat tidak dapat bertahan diri dari seleksi alam. Tidak sedikit dari hewan-hewan purba tersebut yang masuk dalam kategori predator buas, beberapa dari mereka diyakini berevolusi menjadi hewan yang lebih kecil dan sederhana sehingga tingkat kebuasannya jauh berkurang. Itulah tadi pembahasan mengapa Sungai Amazon melahirkan monster yang menakutkan. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan kita.